Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Sudah siap belajar ya? Baiklah, kita mulai belajar kita hari ini. Hari ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita masih membahas mengenai proklamasi kemerdekaan. Proklamasi adalah wujud persatuan bangsa kita. Kemerdekaan yang sudah diraih itu adalah berkat persatuan dan kesatuan bangsa yang mampu mewujudkan negara kita menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ada kisah menarik di balik naskah asli proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno. Agar terlihat rapi, kemudian diketik oleh Sayuti Melek. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Namun, seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan yang bernama B.M. Diah, dia mengambil teks asli dari tempat sampah lalu disimpannya. Dia menilai teks tersebut memiliki sejarah yang tinggi. Pada tanggal 19 Mei 1992, beliau menyerahkan teks tersebut kepada Presiden Soeharto, kemudian disimpan di Arsip Nasional. Keputusan B.M. Diah untuk menyimpan teks asli sangatlah tepat, karena sampai sekarang seluruh bangsa Indonesia dapat menikmati teks asli proklamasi kemerdekaan itu dan belajar banyak dari kejadian pada saat itu. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain harga barang-barang yang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nica. Akan tetapi pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya, yang pertama adalah pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Yang kedua adalah konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lain yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini dilaksanakan adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Yang ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini dibentuk atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Yang keempat adalah Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin B.R. Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE, diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Yang terakhir, rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun dari tahun 1948 sampai tahun 1950, yaitu mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan, dalam program ini Kasimo menyarankan menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan melaksanakan program transmigrasi. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini, yaitu mengenai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada awal masa kemerdekaan. Semoga kalian dapat memahami dan mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Sekian dari Ibu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.